Yang kita bahas apa dalilnya? Kan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kok bisa para ulama salaf justru membagi bid'ah menjadi dua? Ternyata semua memiliki dalil yang sangat kuat. Dalil bahwa dalil penjelasan tentang bid'ah itu yang paling populer ada 4. 2 menjelaskan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. 2 mengatakan semuanya sesat. Kalau digabungkan dapatlah kita pahami dengan benar. Dalil pertama, hadis yang diriwayatkan oleh dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa melakukan perkara bid'ah dalam urusan kami ini, yaitu dalam perkara agama yang tidak bersandar darinya, laysa minhu, tidak bersandar dari agama, tidak bagian dari agama, fa huwa raddun, maka bid'ah itu tertolak. Para jemaah, hadis ini sebenarnya menjelaskan bid'ah ada 2, namun kita sering tidak memahaminya. Lihat, Nabi dengan tegas mengatakan, barang siapa melakukan perkara bid'ah dalam perkara agama yang laisa minhu, ma laisa minhu, yang tidak berdasar darinya. Artinya, kalau seorang berbuat bid'ah yang ada dasar dari agama, maka tidak tertolak. Ini yang kurang difahami. Ini namanya mafhum. Ya, ini kalimatnya kalimat naat istilahnya, jumlah naat. Barang siapa melakukan dalam perkara agama kami ini perkara bid'ah, ma laisa minhu, yang tidak berdasar darinya. Kita lihat penjelasan para ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin, beliau mengatakan menjelaskan hadis tadi, barang siapa melakukan bid'ah dalam masalah agama yang tidak berdasar darinya, kata beliau qauluhu ma laysa minhu, ucapan Nabi ma laysa minhu artinya la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi wa adillatihi al-ammah, yaitu bid'ah yang tidak didukung sedikit pun dari kaidah-kaidah agama dan dalil-dalil umum di agama. Itu yang raddun, yang tertolak, yang sesat. Bid'ah dalam masalah agama tidak berlandaskan dengan kaidah-kaidah agama, tidak memiliki dalil-dalil umum mendukungnya, maka itu raddun. Artinya kalau ada dalil pendukung, ada dalil umum, maka tidak tertolak. Dari sinilah ulama memahami bid'ah ada 2. Dalil kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan kami padanya, maka amal tersebut tertolak. Lihat, kata Nabi, barang siapa melakukan suatu amalan. Amalan apa yang dimaksud? Tentu sama dengan hadis yang pertama tadi, amalan bid'ah, amalan baru dalam masalah agama. Siapa melakukan amalan baru dalam masalah agama, amalan bid'ah yang tidak ada atasnya tuntunan kami, perkara kami, maka tertolak. Mafhumnya, mafhum mukhalafah, kebalikan yang bisa dipahami, barang siapa melakukan amalan bid'ah yang ada tuntunannya, ada perkaranya dari kami, maka tidak tertolak. Ini sesuai kaidah bahasa Arab, dan itu pemahaman ulama pun demikian. Kita lihat syarah para ulama. Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, fa inna ma'nahu man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilaihi wa mafhumuhu anna man 'amila 'amalan 'alaihi amru syar'i fa huwa sahihun. Para jemaah, ini pemahaman para ulama. Ibnu Hajar mengatakan bahwa maksud hadis tersebut, barang siapa melakukan perkara baru dalam masalah agama, perkara baru dalam masalah agama yang tidak ada didukung oleh dasar dari dasar-dasar agama, pokok dari pokok-pokok agama, maka tidak ditoleh, tertolak. Berikutnya kata beliau, wa mafhumnya, pemahaman kebalikan yang bisa difahami dari hadis itu berarti barang siapa man amila amalan, melakukan perkara amalan bid'ah tadi, alaihi amrus syar'i, namun ada perkara agama, ada dasar agama padanya, fahuwa sahihun, maka itu bid'ah yang benar. Para jemaah, ini Ibnu Hajar. Dan memang begitulah pemahaman hadis, sehingga muncullah hampir semua para ulama salah mengatakan bid'ah ada 2. 2 hadis inilah dalilnya. Jelas di hadis ini, secara tidak langsung Nabilah yang mengatakan barang siapa melakukan perkara bid'ah yang ada sandarannya, maka tidak sesat. Secara tidak langsung Nabi yang mengucapkan itu. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja, syubhat yang ada di dalam video ini adalah syubhat yang paling vital dan yang paling mendasar dari seluruh syubhat-syubhat yang beliau sampaikan di dalam channel beliau. Banyak sekali syubhat yang beliau lontarkan yang terkumpul di dalam video-video beliau, yang semuanya adalah bentuk pembelaan beliau terhadap bid'ah hasanah. Namun di antara seluruh syubhat-syubhat yang beliau lontarkan, syubhat yang ada di dalam video ini adalah yang paling vital dan induk dari seluruh syubhat beliau.
Maka apabila syubhat ini berhasil kita runtuhkan, maka seluruh syubhat beliau akan ikut runtuh. Ibarat pohon yang ditebang langsung dari akarnya, maka semuanya, baik itu batang, dahan, ranting, bahkan daun-daunnya semua akan runtuh dan tercabut sampai akar-akarnya. Inti dari syubhat beliau di sini adalah bahwa ada 4 dalil yang paling populer yang membahas tentang permasalahan bid'ah. 2 hadis diantaranya membagi bid'ah ada yang hasanah, dan 2 hadis yang lain menegaskan bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Maka di sini kita akan buktikan bahwa klaim beliau atas 2 hadis Nabi SAW, yang kedua-duanya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau nyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya bid'ah hasanah, itu sama sekali tidaklah benar. Itu adalah klaim yang dusta. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang baru fi amrina hadza, di dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak termasuk dari bagian agama, yang tidak bersumber dari agama, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Kata beliau, kata Al-Ustaz Muhsin hadahullah, beliau mengatakan, hadis ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 2. Ada yang dolalah dan ada yang hasanah, kata beliau. Dari mana kesimpulan beliau tersebut? Jawabnya adalah dari kata-kata ma laisa minhu, yang bukan bersumber darinya. Maka kata beliau memberikan syubhat, kalau yang tertolak adalah yang tidak bersumber darinya, berarti secara tidak langsung, kata beliau, ada yang bersumber darinya dan itu tidak tertolak. Itulah yang disebut sebagai bid'ah hasanah, kata beliau. Maka di sini akan kita berikan jawaban. Kita katakan kepada beliau, kata-kata ma laisa minhu sama sekali tidaklah menunjukkan makna demikian. Kata-kata ma laysa minhu itu maknanya adalah taukid, penekanan, bahwa yang namanya bid'ah, mengada-ngadakan hal baru dalam agama, pastilah tidak bersumber darinya, tidak bersumber dari agama. Itulah makna hadis tersebut. Kalau bersumber dari agama, itu namanya bukan bid'ah, itu adalah sunnah. Kalau kita katakan ada bid'ah yang bersumber dari agama, maka ini adalah hal yang kontradiktif, hal yang bertentangan dan tidak mungkin itu terjadi. Ini hal konyol. Bagaimana bid'ah dikatakan bersumber dari agama, sedangkan definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan di dalam agama, yang tidak memiliki sumber, yang tidak memiliki dalil dari agama itu. Kemudian dikatakan bid'ah yang bersumber. Itu seperti kita mengatakan panjang yang pendek, gemuk yang kurus, sesat yang baik, nggak ada. Kalau bersumber dari agama, itu namanya sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang bersumber, berasal dari ajaran Rasulullah SAW. Baik itu perbuatan, perkataan, takrir, ya, semua yang bersumber dari agama, itu namanya sunnah. Jadi kalau kita mengatakan bid'ah yang bersumber dari agama, itu sama artinya kita mengatakan hal yang tidak bersumber dari agama namun bersumber dari agama. Apa maknanya itu? Membingungkan. Maka kata-kata ma laysa minhu itu maknanya adalah taukid, bukan maksudnya adalah pembagian, tapi taukid, penekanan, bahwa yang namanya bid'ah pastilah tidak bersumber dari agama, itu maksudnya. Maka perkataan Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-ngadakan hal baru di dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang pasti itulah tidak bersumber dari agama kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Itu maknanya. Dan model-model semisal ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun."
Barang siapa yang meminta kepada selain Allah, ilahan akhar, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, yang berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, la burhana lahu bi, yang dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki dalil, tidak memiliki alasan, tidak memiliki hujjah di dalamnya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka Allah langsunglah yang akan menghisap mereka, yang meminta pertanggungjawaban langsung kepada mereka. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan beruntung orang-orang kafir. Apakah ayat ini maknanya bahwa berarti ada yang menyembah selain Allah, yang meminta kepada selain Allah dan memiliki hujjah, memiliki alasan, memiliki dalil yang benar? Karena di situ dikatakan la burhana lahu bi, yang tidak memiliki hujjah, yang tidak memiliki burhan. Berarti kalau dimaknakan seperti makna penafsiran Ustadz Muhsin, berarti ada orang yang melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, dan dia memiliki hujjah, memiliki alasan yang benar. Apakah demikian maknanya? Dan juga di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah SWT berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal ithma wal baghya bighairil haqqi, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Katakanlah, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, di sini syahidnya wal itsma wal baghya, dan dosa dan perbuatan melampaui batas, bighairil haq, yang tidak ada kebenarannya. Apakah berarti ada dosa dan melampaui batas yang ada kebenarannya? Wa antusyriku billah, dan ini lagi syahid yang kedua. Wa antusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah, membuat sekutu tandingan bagi Allah, malam yunazzil bihi sultana, yang tidak ada diturunkan baginya hujjah, tidak ada turunkan baginya sultan, penjelasan, keterangan, dalil. Apakah maknanya berarti ada kesyirikan menjadikan tandingan selain Allah, yang Allah turunkan dalilnya, yang Allah turunkan hujjah untuk melakukannya, sehingga itu dibenarkan? Itu maknanya? Sungguh ini adalah makna yang sangat-sangat batil, dan masih banyak sekali contoh yang semisal ini di dalam Al-Quran. Nggak bisa kita sebutkan semuanya untuk menghemat waktu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin, ketahuilah bahwasanya penafsiran yang dilakukan oleh Ustadz Muhsin Hadahullah itu adalah penafsiran yang sangat rusak dan sangat berbahaya. Kalau penafsiran seperti itu kita terapkan, maka bukan hanya bid'ah hasanah yang nanti akan muncul, bahkan berdasarkan ayat yang kita baca tadi akan muncul dosa hasanah, muncul lagi nanti syirik hasanah, muncul lagi kufur hasanah. Wal fawahish, fawahish itu apa? Artinya perbuatan keji yang berkaitan dengan syahwat, akan muncul nanti zina hasanah dan yang semisalnya. Wallahul musta'an. Lalu bagaimana dengan penjelasan para ulama terhadap hadis tersebut yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhsin Hadahullah tadi? Maka itu semua adalah pemelintiran. Saya katakan itulah pemelintiran. Akan kita bahas insyaAllah pada video berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bersambung ke part kedua insyaAllah ta'ala.